Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Badriah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 5 orang teman saya. Yang pertama Lutfiah Humayroh, yang kedua Narulita Andriani, yang ketiga Miftahul Akbar, dan yang keempat Umi Faikotul Karimah, dan yang kelima Nadia Faradipa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas, di mana prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas itu terdapat 2 poin. Poin yang pertama yakni pengertian pengelolaan kelas, dan poin yang kedua yakni prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, sebelum kami mulai penjelasan dari materi kami atau diskusi kami, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah agar apa yang kita dengarkan dan apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan bermanfaat. Allah hadiniya bisil Fatihah. Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Jadi maksudnya dari pengertian tersebut, berarti jika kegiatan berjalan dengan kondisi yang optimal, maka kegiatan tersebut akan terlaksana dengan tujuan yang sesuai dan baik. Baik, itu dari apa yang saya sampaikan, mungkin bisa dijelaskan dengan Mas Iqbal dan Mbak Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Menurut Ahmad Tembun dalam Supriyanto tahun 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan dan menumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman pada tahun 2003, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Berbagai definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan dapat didefinisikan yang pertama, perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku peserta didik yang tidak diinginkan. Yang kedua, seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Baik, selanjutnya yaitu menurut Usman bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu menurut Wina Sanjaya bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran itu sendiri. Baik, dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapatlah memberi satu gambaran serta pemahaman yang jelas bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Baik, dari beberapa definisi di atas, masing-masing mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Para ahli menggabungkan beberapa dimensi tersebut menjadi
definisi yang bersifat pluralistik, yaitu bahwa pengelolaan kelas sebagai seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang afektif. Mungkin menurut para ahli itu saja. Dilanjut dengan pemateri yang selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas menurut Jamarah tahun 2006 itu ada 2. Yang pertama faktor intern dan yang kedua ada faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern di sini itu berhubungan langsung dengan dirinya sendiri, seperti emosi, pikiran, ataupun perilaku dari peserta didik itu sendiri. Jadi, faktor intern itu masalah dari dalam, dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar, entah itu dari lingkungan, ataupun teman, ataupun gurunya. Jadi, faktor ekstern ini ada kaitannya dengan masalah di luar. Contohnya seperti dari lingkungan belajarnya, ataupun dari pengelompokan peserta didiknya, ataupun jumlah dari peserta didik itu sendiri. Jadi, faktor ekstern itu masalah yang ada kaitannya dengan lingkungannya, entah itu dengan teman, ataupun guru, ataupun suasana belajarnya, ya seperti itu. Tapi, faktor intern sendiri itu masalah dari dirinya sendiri, tidak ada kaitannya dengan masalah luar, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 prinsip yang telah dikemukakan oleh Jamarah. Yang pertama adalah hangat dan antusias, yang kedua adalah tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat adalah keluasan, yang kelima adalah penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias di sini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang mempunyai sifat hangat dan akrab pada muridnya secara optimal dapat menunjang pengimplementasian pengelolaan kelas. Dan yang kedua adalah tantangan. Tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat, media, model pembelajaran, gaya guru mengajar, pola interaksi guru dan murid itu sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kevariasian ini merupakan kunci utama tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat adalah keluasan. Keluasan merupakan suatu strategi guru dalam proses belajar mengajar dan juga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Pertama adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar atau mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif, seperti membiasakan untuk membuang sampah, bersikap sopan kepada orang-orang yang lebih tua, saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Jadi di sini guru adalah suri tauladan bagi muridnya di dalam kelas, di dalam sekolah. Jadi sebagai guru kita harus menanamkan hal-hal yang baik, yang menunjang disiplin diri kepada anak. Seperti kita memberi PR
Nah, PR itu secara tidak langsung akan melatih kedisiplinan diri anak agar bisa berkembang lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang disiplin akan pekerjaannya, akan dirinya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami tentang prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas. Saya selaku moderator dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.